hari di dalam bulan Ramadan dipilih Allah untuk menurunkan Al-Quran pertama kali, yaitu 5 ayat saja. Nah, jadi Al-Quran ini turunnya itu memakan waktu 23 tahun, keseluruhan 30 juz, 23 tahun. Jadi yang disebut oleh Al-Baqarah 185 cuma 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq yang turun sebagai wahyu pertama untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira. Bapak Ibu rahmatullah, 1 hari di antara 1 bulan Ramadan itu maksudnya kapan itu? Dijelaskan Allah di dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-41. Yaumal taqal jam'an. 1 hari turunnya Al-Quran itu adalah pada bertepatan dengan bertemunya 2 pasukan besar di perang Badar. Nah, 2 pasukan besar di perang Badar itu bertemu pada tanggal 17 Ramadan. Nah, itu angka 17 itu munculnya. Jadi bukan karena Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus, seolah-olah tanggal 17 Ramadan pula Al-Quran pertama kali turun. Enggak. Jadi Al-Mu'arrikhun, para sejarawan, bahasa Arabnya Al-Mu'arrikhun, itu bersepakat bahwa perang Badar itu tanggal 17 Ramadan terjadinya. Maka karena Allah katakan bahwa Al-Quran itu turun pada bertemunya 2 pasukan besar, berarti tanggalnya 17 Ramadan. Cuma bukan pada perang Badar itu turunnya di Gua Hira dulu. Kapan? 15 tahun yang lalu. Jadi artinya apa? Jarak antara perang Badar dengan turunnya Al-Quran pertama kali itu jarak waktunya 15 tahun. 13 tahun periode Mekah tambah 2 tahun selama di Madinah. Jadi 2 tahun di Madinah langsung terjadi perang Badar, perang pertama dalam Islam. Nah, jadi jarak waktu antara turunnya wahyu pertama kali dengan perang Badar itu ada 15 tahun. Jadi pada perang Badar itu apanya kita ambil? Cuma tanggalnya itu, tanggal 17-nya itu, 17 Ramadan. Nah, itu. Bapak Ibu, dengan disebutnya kata Ramadan dalam ayat ini menunjukkan bahwa inilah satu-satunya nama bulan yang Allah berkenan menyebutkannya dalam Al-Quran. Bulan ada 12, mulai dari Muharram sampai Zulhijjah. Tetapi yang disebut oleh Al-Quran cuma 1, Ramadan. Tidak ada nama bulan yang lain. Bulan yang 11 lagi itu di dalam hadis, tidak ada dalam Al-Quran. Al-Quran cuma nama Ramadan yang Allah berkenan menyebutkannya. Nah, itu satu keistimewaan tersendiri bagi Ramadan. Selain daripada dia waktu turunnya Al-Quran pertama kali, juga Ramadan adalah satu-satunya nama bulan yang Allah sebut di dalam Al-Quran. Bapak Ibu rahimakumullah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Al-Quran itu kata Allah apa? Unzila, diturunkan. Apa makna diturunkan? 1, tidak dijemput. Jadi Al-Quran 30 juz ini tidak ada yang dijemput Nabi, barang 1 ayat pun tidak ada. Kehariban Allah tidak ada. Padahal Nabi sudah sampai kehariban Allah ke Mustawa ketika bermi'raj. Tapi yang diambil dari wahyu Allah di Mustawa itu bukan bagian dari Al-Quran. Al-Quran ini seluruhnya diantar, seluruhnya diturunkan, dibawa turun oleh Ruhul Amin. Ruhul Amin salah satu gelar bagi malaikat Jibril alaihissalam. Nah, jadi malaikat Jibril yang bertugas membawa Al-Quran turun. Tidak ada yang dijemput Nabi, barang 1 ayat pun tidak ada. Semuanya dibawa turun oleh malaikat Jibril. 1 maknanya itu. Makna kedua apa? Al-Quran itu diturunkan, bukan karya Muhammad. Sebagaimana tuduhan orang-orang jahiliyah, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani di Madinah di kala itu. Itu karya Muhammad, bukan wahyu. Nah, ada lagi yang lebih parah dari itu apa? Muhammad itu kan ketika dia remaja dibawa pergi berdagang oleh pamannya Abu Talib ke Syam. Syam itu Syria sekarang. Di Syam itu bertemu seorang pendeta. Nah, dia belajar kepada pendeta itu tentang kitab suci. Nah, nanti beberapa puluh tahun kemudian dia mengklaim dirinya sebagai seorang nabi.
Padahal kitab sucinya adalah kitab suci yang dulu diajarkan oleh pendeta di Syam itu. Itu tuduhan orientalis itu. Jadi hati-hati kita membaca buku karya orientalis yang sengaja memojok-mojokkan Nabi, ajaran Islam, Al-Quran dan seterusnya. Hati-hati kita membaca literatur karya orientalis, orang barat yang ahli tentang Islam, yang tujuannya mempelajari Islam untuk menghancurkan Islam dari dalam. Kalau komunis jelas dari luar dia menghancurkan Islam, tapi kalau orientalis dari dalam melalui karya ilmiahnya. Hati-hati kita. Maka umat Islam yang belajar kepada orientalis, tidak jarang mereka yang jadi apa? Kaum liberalis, kaum sekularis, kaum pluralis, yang dalam fatwa MUI 2005 haram paham seperti itu. Nah, ini bahayanya belajar kepada orientalis di barat. Kok belajar agama kepada tokoh Yahudi? Ya, jadi belajar agama itu ke sumber ajarannya, ke Madinah, ke Ummul Qura di Mekah, atau ke Al-Azhar di Mesir, bukan malah ke barat, ke McGill University di Kanada. Keliru itu. Tapi begitulah. Bapak Ibu rahimakumullah, Al-Quran diturunkan bukan karya Nabi Muhammad, bukan pula dijemput oleh Nabi Muhammad, tapi dibawa turun oleh malaikat Jibril. Bapak Ibu rahimakumullah, kata Al-Quran apa? Fungsinya hudal linnas, pedoman hidup bagi semua manusia. Maka itu bermakna bahwa satu, asal dia manusia, orang wajib menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Tidak boleh Taurat, tidak boleh Injil, tidak boleh apapun kitab sucinya. Asal dia bernama orang, bernama manusia, wajib. Kenapa? Hudal linnas, pedoman hidup bagi semua manusia. Oleh karenanya lah maka agama orang-orang yang berkitab sucikan kepada selain Al-Quran itu tidak diterima Allah. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari selain Islam sebagai agamanya, Allah tidak akan pernah bersedia menerima agama itu dari dia, dan dia di akhirat termasuk kelompok orang-orang yang merugi. Nah, jadi beruntung kita Bapak Ibu dilahirkan dari rahim ibu yang beragama Islam, diajari kita, diperkenalkan kita dengan ajaran Islam, sehingga sampai hari ini kita beragama Islam. Itu takdir yang wajib kita syukuri. Coba bayangkan kalau dulu ditakdirkan Allah kita lahir dari rahim ibu yang kafir, boleh jadi hari ini kita orang kafir, karena kita kan bukan mu'alaf ini. Itu takdir Allah, kita tidak pernah minta dipilihkanlah ya Allah untuk saya agar lahir dari rahim ibu yang beragama Islam, kan tidak pernah kita bermohon begitu. Itu takdir Allah untuk kita, takdir mubram namanya. Takdir mubram, tidak ada hak pilih kita, ditentukan Allah seperti itu. Jadi kita wajib syukuri itu. Dengan cara apa? Dalami ajaran Islam, perbarui pengetahuan tentang Islam, tambah kualitas iman, perbaiki akhlak, perbaiki ibadah. Nah, itu orang bersyukur itu diberi takdir Allah bahwa dia lahir dari rahim ibu yang beragama Islam, sampai sekarang, sampai dari tua ini beragama Islam. Bapak Ibu rahimakumullah, jadi wajib asal dia bernama manusia jadikan ini sebagai pedoman hidup. Itu sekaligus berarti apa? Kitab wahyu yang turun sebelum Al-Quran kadaluarsa, itu artinya tidak berlaku lagi. Injil, Taurat tidak berlaku lagi. Kenapa? Yang berlaku ini sekarang hudalinnas. Taurat untuk siapa? Bani Israel. Al-Isra ayat 2. Wa ja'alnahu hudal li bani Israel. Kami jadikan Taurat itu pedoman hidup bagi Bani Israel. Kita bukan Bani Israel. Dan nabinya juga